Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan baca buku yang berjudul Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia karya Mas Kuki, diterbitkan oleh Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik. Bab 2. Perbandingan Tata Kelola Penyiaran Publik. Tata kelola dalam bahasa Inggris disebut governance, yang dalam kajian ini mengacu Komisi untuk Tata Kelola Global Commission on Global Governance tahun 1992 sebagai the sum of the money wise individual and institution, public or private manage their common affair. Artinya, seperangkat kebijakan yang melekat pada lembaga, baik publik atau swasta, untuk mengelola kebutuhan dan kepentingan umum yang terkait keberadaannya. Unsur tata kelola terdiri dari regulasi dan lembaganya. Dalam praktik, tata kelola berarti suatu perangkat untuk mengukur nilai, tujuan, dan proses pada suatu institusi. Dalam konteks ini, lembaga media penyiaran mengacu kepada tata nilai sosial dan idealitas kepentingan publik setempat. Perbandingan undang-undang. Unsur utama dalam tata kelola organisasi publik adalah ketersediaan regulasi. Lembaga penyiaran publik diproteksi secara ketat dalam regulasi setingkat undang-undang guna menegaskan posisi strategis lembaga ini bagi sebuah negara demokrasi. Seluruh dimensi dalam tata kelola kelembagaan diatur dalam undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen atau pemerintah pusat, sebagaimana bisa dicermati dalam tabel di bawah ini. Tabel 4. Format regulasi LPP di 6 negara. Negara yang pertama, Inggris. Nama undang-undang terbagi menjadi dua. Yang pertama, Royal Charter for the Continuance of the BBC tahun terbit 2006, dan yang kedua, Agreement between Her Majesty Secretary of State for Culture, Media and Sport and the BBC tahun 2006. Level nasional, pembuat pasal yang pertama Ratu Elizabeth dengan jumlah pasal 9 bab 65 pasal. Yang kedua, Secretary of State for Culture, Media and Sport, jumlah pasal 20 bab 110 pasal. Alur dan ruang lingkup pengaturan. 1. Status, tujuan, struktur lembaga, terus dan eksekutif, audien, council, staf, relasi antar lembaga, laporan program dan keuangan, mekanisme, komplain, dan lain-lain. Kedua, independensi BBC. Tujuan, layanan, jenis layanan, ruang lingkup kegiatan, dan mekanisme konsultasi publik, kebijakan program dan non-program, public values, kebijakan perubahan regulasi, digitalisasi, kode etik dan perilaku, standar program, layanan internasional, layanan komersial, pelatihan, penelitian, hubungan dengan Ofcom, interpretasi dan masa transisi berlakunya regulasi. Kedua, Jerman. Nama undang-undang yaitu Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia, tahun terbit 2013. Level pasal nasional, pembuat pasal parlemen antar 16 negara bagian, jumlah pasal 7 bab 64 pasal. Alur dan ruang lingkup pengaturan. Pengaturan PSB di bab 2 terdiri dari remit, status platform radio, TV dan telemedia, organisasi, keuangan, dan mekanisme koleksinya. Durasi iklan, aktivitas bisnis, publikasi, komplain, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Thailand. Nama undang-undang yaitu Thai Public Broadcasting Service Act tahun terbit 2008. Level nasional, pembuat pasal parlemen dengan jumlah pasal 8 bab 61 pasal. Alur dan ruang lingkup pengaturan, pendirian dan pendanaan, bentuk kelembagaan, standar dan etika profesional, arah dan tujuan program siaran, dewan khalayak dan mekanisme komplain, keuangan, evaluasi dan auditnya, juga mengatur akses kontrol publik dan sanksi pelanggaran undang-undang. Keempat yaitu India. Nama undang-undang Prasar Bharati Act, tahun terbitnya 1990, level nasional, pembuatnya parlemen, jumlah pasal 4 bab 35 pasal. Alur dan ruang lingkup pengaturan, kelembagaan, hubungan dengan pemerintah dan parlemen,
kriteria dan mekanisme pemilihan direksi dan dewan penyiaran, keuangan dan pelaporannya, aset, audit keuangan dan SDM, umum menggabung dua institusi penyiaran, Doordarshan dan All India Radio, berikut SDM dan asetnya dalam satu korporasi. Yang kelima yaitu Jepang. Memiliki nama Undang-Undang The Broadcast Act nomor 132/1950, Amandemen to nomor 65 tahun 2010. Level nasional pembuat pasal parlemen dengan jumlah pasal 11 bab dan beberapa subbab. Alur dan ruang lingkup pengaturan. Aturan umum penyiaran, aturan khusus untuk NHK terdiri dari 9 subbab terkait standar operasional, status lembaga, Board of Governor, Executive Board, Komite Audit, pengelolaan keuangan, standar program siaran, dan aturan lain. Yang terakhir yaitu keenam, Australia. Dengan nama Undang-Undang Australian Broadcasting Corporation Act 1983, Amandemen nomor 49 tahun 2006. Level nasional pembuat pasal parlemen dengan jumlah pasal 8 bab 83 pasal, alur dan ruang lingkup pengaturan, pengantar pengertian, pendirian, fungsi, dan manajemen, Board of Director and Managing Director, kekuasaan dan tanggung jawab korporasi, corporate plan, kekaryawanan, keuangan, miscellaneous. Berdasarkan tabel di atas, beberapa kesimpulan bisa dikemukakan di sini. Pertama, bentuk regulasi mayoritas menganut format regulasi khusus berupa undang-undang yang berlaku nasional untuk mengatur lembaga penyiaran publik. Hanya Jepang dan Jerman yang memiliki format berbeda atau bergabung dengan undang-undang penyiaran secara umum. Meskipun demikian, porsi bahasan untuk NHK sangat memadai dibanding misalnya aturan RRI dan TVRI pada Undang-Undang Nomor 32/2022 tentang penyiaran. Secara khusus, Inggris menganut dua jenis undang-undang, Royal Charter yang menganut prinsip-prinsip dasar BBC dan BBC Charter yang menganut dimensi operasional. Kedua, dari segi kapasitas dan ruang lingkup pengaturan, maka regulasi BBC di Inggris dapat dianggap paling lengkap, disusul Undang-Undang ABC Australia dan Thailand PBS. Model regulasi di ketiga negara ini memiliki beberapa kemiripan sehingga bisa dijadikan rujukan bagi Indonesia. Ketiga, ada 7 aspek utama yang diatur dalam semua undang-undang tersebut di atas, yaitu yang pertama, status lembaga sebagai korporasi atau lembaga negara yang independen. Istilah korporasi di negara-negara Barat, Eropa, dan Amerika Utara bervariasi dan tidak identik dengan badan usaha milik negara komersial atau BUMN seperti di Indonesia, tetapi bisa merupakan sebuah lembaga negara yang hanya menjalankan misi sosial. Kedua, yaitu misi atau remit. Mengacu prinsip umum penyiaran publik, universalitas, kualitas siaran untuk semua, perlindungan hak minoritas dan identitas nasional. Ketiga, ruang lingkup pelayanan yang tidak hanya platform tradisional, radio dan TV analog, tetapi memakai saluran digital dan termasuk media baru, mencakup pula layanan siaran internasional dan ketentuan terkait pembatasan periklanan. Keempat, yakni Dewan Penyiaran sebagai struktur tertinggi. Nama lembaga bisa berbeda-beda, misalnya terus di Inggris, Broadcasting Council di Jerman, Board of Governor di Jepang. Pengaturan lembaga meliputi jumlah dan kriteria calon anggota, mekanisme seleksi, kewenangan dan kewajiban laporan kinerja kepada publik. Kewenangan Dewan Penyiaran bersifat paripurna, membuat regulasi dan SOP termasuk standar program dan perilaku, standar audit dan memilih Dewan Eksekutif. Kewenangan ini jauh melebihi Dewan Pengawas dalam korporasi komersial. Untuk melaksanakan tugas ini, Dewan Penyiaran harus membentuk komite audit, keuangan, dan SDM, dan komite komplain yaitu semacam ombudsman untuk konten, serta dibantu tim ahli untuk mengembangkan dan mengevaluasi berbagai regulasi dan SOP penyiaran. Dalam hal proses seleksi, terdapat 3 cara berbeda: kompetisi terbuka, BBC dan ABC, pengiriman wakil atau representasi stakeholder, ARD, dan campuran keduanya. 5. Dewan Eksekutif. Posisinya sebagai pelaksana dari kebijakan yang digariskan Dewan Penyiaran. Mereka dipilih dari kalangan profesional broadcaster dan atau manajemen organisasi. Dalam hal proses seleksi terkait manajemen lembaga, konten siaran atau nama pembayar pajak atau iuran siaran, undang-undang mengatur lembaga ini sebagai relawan,
tidak digaji tetapi didukung biaya kegiatan. Ketujuh, keuangan. Pengaturan meliputi sumber pembiayaan, standar pembiayaan, audit internal dan eksternal atas penggunaan hingga kewajiban laporan ke publik dan parlemen setiap tahunnya. Meskipun parlemen dan atau pemerintah ikut campur dalam penentuan besaran iuran atau pajak, pengelolaan mengacu prinsip kebutuhan penyiaran yang dinamis. Di luar 7 aspek tersebut di atas, undang-undang mengatur status karyawan, alokasi frekuensi, usaha-usaha komersial yang menunjang pembiayaan operasional, dan lain-lain. Khusus status dan manajemen SDM, mayoritas undang-undang memberi wewenang penuh Dewan Penyiaran untuk mengatur, tidak mengacu ketentuan pegawai negara. Undang-undang juga tegas mewajibkan transparansi informasi manajemen, antara lain kewajiban audit dan publikasi laporan keuangan tahunan melalui media massa dan publikasi berbagai kebijakan manajemen lainnya. Dari segi kronologis uraian materi undang-undang, berikut perbandingannya. Tabel 5, perbandingan isi undang-undang LPP. Undang-undang dan asal negara. Bagian pertama, pendirian. ABC Act Australia. 1. Judul undang-undang dan mandat. 2. Definisi berbagai istilah. 3. Pernyataan pendirian. 4. Status lembaga ABC. 5. Struktur organisasi, yaitu Dewan Penyiaran, Eksekutif, Dewan Khalayak atau Penasihat, dan lain-lain. Public Broadcasting Service Act atau Thailand. Nama undang-undang, mandat, pengertian berbagai term, pernyataan pendirian TPBS, status lembaga TPBS. Bagian tengah, struktur dan kinerja. ABC Act Australia. Yang pertama, misi dan tujuan ABC. Kedua, rencana korporasi. Ketiga, jenis layanan penyiaran. Keempat, karyawan. Dan kelima, keuangan. Public Broadcasting Service Act Thailand. Yang pertama, Board of Governors of TPBS, sistem seleksi kewenangan. Kedua, sumber keuangan TPBS. Ketiga, direksi dan sistem seleksi. Keempat, standar profesional dan etik. Kelima, standar program siaran. Keenam, Dewan Khalayak dan Komite Komplain Siaran. Bagian akhir yaitu interrelasi. ABC Act Australia ada 2, yaitu hubungan antar lembaga ABC dengan pemerintah atau regulator penyiaran, dan kedua adalah hal-hal lain. Public Broadcasting Service Act Thailand ada 3, yaitu audit dan evaluasi keuangan, sanksi-sanksi, ketentuan transisi kebijakan, dan lain-lain. Dua model undang-undang ini menggambarkan bahwa alur uraian dalam regulasi penyiaran publik diawali bagian utama berupa pernyataan pendirian dan status lembaga. Pola ini jamak ada di semua undang-undang penyiaran publik. Sementara itu, alur berikutnya dapat berbeda-beda. Pada bagian kedua undang-undang di atas mengatur struktur organisasi, aktivitas, karyawan, dan pendanaan. Bagian akhir diatur mengenai hubungan antar lembaga, integrasi radio dan televisi. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara transisi demokrasi yang memiliki karakteristik lembaga penyiaran publik berbeda ketimbang mayoritas lembaga serupa di negara maju. 2 institusi, masing-masing Radio Republik Indonesia untuk pelayanan radio siaran dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi, adalah lembaga yang tata kelolanya terpisah secara paripurna, baik manajemen, SDM maupun regulasinya. Keduanya memiliki sejarah kelahiran yang berbeda. RRI tahun 1945 dan TVRI tahun 1962. Kesamaan keduanya hanya pada status sebagai lembaga penyiaran pemerintah di era Orde Baru dan lembaga penyiaran publik setelah tahun 2002. Hal serupa terjadi di India. All India Radio untuk layanan radio siaran lahir tahun 1930 dan Doordarshan, Televisi Nasional India, lahir tahun 1950. Keduanya dulu adalah radio dan televisi pemerintah India dan kini disatukan menjadi The Prasar Bharati. Jika RUU RTRI disahkan, maka RRI dan TVRI juga akan disatukan. Bagaimana potret integrasi media penyiaran publik di berbagai negara? Tabel 6. Model integrasi manajemen radio dan televisi. Yang pertama ada negara Inggris, yaitu BBC dengan sejarah awal berdiri tahun 1920, mengelola radio, lalu tahun 1950 membuka layanan televisi. Tahun 1990 mulai menggunakan saluran digital. Integrasi, tidak ada proses integrasi SDM dan manajemen, karena hanya inovasi platform layanan. Justru menambah SDM dan infrastruktur baru. Status SDM di bawah korporasi, bukan PNS, memudahkan penerapan kebijakan. Kedua, negara Jerman, ARD atau ZDF.
Sejarah. Memiliki dua institusi terpisah, IRD mengelola radio dan televisi, dan ZDF khusus layanan televisi berjaring nasional. Integrasi. Sampai 2016 berjalan terpisah. IRD merupakan jaringan antar stasiun regional, yaitu radio dan TV, sedangkan ZDF merupakan saluran nasional bersama untuk televisi. Ketiga adalah negara Thailand, TPBS. Sejarah. Berawal dari stasiun TV milik keluarga Thaksin, yaitu swasta, yang bangkrut lalu ditransformasi menjadi Thai PBS tahun 2008 lewat regulasi Thai PBS Act. Integrasi. Semua SDM dan infrastruktur baru, tidak ada proses integrasi dari aset yang lama. Korporasi baru menganut otonomi pengelolaan SDM di luar pegawai negara Thailand. Keempat ada India dengan Prasar Bharati. Sejarahnya, awalnya dua stasiun terpisah, All India Radio AIR atau Akashvani dan Doordarshan sebagai media milik pemerintah dengan mayoritas broadcaster berstatus PNS. Setelah bergabung, broadcaster PNS diminta memilih untuk tetap di Prasar Bharati sampai pensiun atau pindah ke lembaga negara lainnya. Integrasinya yaitu dilakukan pasca penetapan UU Prasar Bharati tahun 1960 dan proses integrasi masih berlangsung hingga sekarang. Karena semua PNS di kedua lembaga dilebur ke Prasar Bharati, integrasi dilakukan pada dua wilayah, struktur organisasi dan merger SDM. Proses ini berlangsung rumit dan bisa menjadi pelajaran bagi RRI dan TVRI. Yang kelima, yaitu Australia, ABC atau SBS. Sejarahnya, sebagaimana Jerman, ABC dan SBS merupakan dua institusi terpisah masing-masing mengelola radio dan TV. Jika ABC untuk general, maka SBS untuk kalangan minoritas. Integrasinya, sejak awal pendirian dilakukan pengelolaan terpisah, bukan pada platform tetapi pada target layanan. Kerjasama dapat dilakukan kedua stasiun dalam produksi program. Mencermati tabel di atas, keterpisahan layanan radio dan televisi sudah tidak relevan. Jika mengacu kepada BBC dan TPBS Thailand, integrasi manajemen antara layanan radio dan TV merupakan pilihan strategis penguatan kelembagaan dan terbukti mampu mendorong terobosan pelayanan yang sinergis. Sementara itu, di Jerman dan Australia, dua lembaga penyiaran publik tidak dibedakan berdasarkan platform layanan, melainkan berdasarkan jangkauan dan target khalayak yang dituju. Dua lembaga dapat terpisah manajemen dan orientasi siaran, tetapi pengelolaan platform teknologi yang sama, radio, TV, atau media baru. Kedua lembaga saling mengisi kekuatan produksi untuk kepentingan publik, bukan berkompetisi untuk saling menjatuhkan. Tren perkembangan ke depan, integrasi platform layanan radio, televisi, dan media baru memang mutlak dilakukan untuk merespon revolusi teknologi dan perubahan perilaku khalayak yang makin konvergen. Dengan demikian, dari dua pilihan di atas, keputusan menyatukan RRI dan TVRI dipandang tepat dalam kerangka membangun sinergitas pelayanan publik. Namun, keputusan untuk menyatukan dua institusi media itu memerlukan komitmen politik yang harus tertuang lengkap dalam regulasi agar kompleksitas seperti yang dialami Prasar Bharati India tidak terjadi di Indonesia dalam proses integrasi manajemen RRI dan TVRI. Belajar dari India, integrasi paling rumit di sektor SDM karena pada kedua lembaga All India Radio dan Doordarshan sudah terjadi diskriminasi antara pegawai tetap dengan pegawai kontrak. Demikian pula terdapat ego sektoral antara elit di kedua institusi dalam bekerja sama. Berdasarkan pengalaman Prasar Bharati, proses integrasi dilakukan dua tahap. Pertama, integrasi struktur puncak melalui penunggalan Broadcasting Council atau Prasar Bharati Board, seperti Dewan Pengawas di RRI TVRI. Di dalam Broadcasting Council terdapat dua orang anggota berstatus ex officio dari AIR dan Doordarshan. Di struktur operasional dipilih seorang CEO yang membawai dua direktur jenderal, yaitu Dirjen Radio AIR dan Dirjen Televisi Doordarshan seperti bagian asli berikut. Institusi penunjangan seperti pusat pelatihan, riset dan lembaga audit internal disatukan. Sementara itu, broadcaster tetap dipisah sesuai kondisi lama. Dengan kata lain, tidak ada merger profesi menuju kompetensi multimedia. Pada masa transisi, kebijakan ini dipilih karena pada saat yang sama akan dilakukan integrasi status SDM yang lebih kompleks.
status sebagai pegawai negara dengan budaya kerja berbeda harus tetap ditampung. Prasar Bharati dalam melakukan rekrutmen SDM baru dengan status baru sebagai pegawai korporasi otonom. Proses integrasi tahap 2 ini dilakukan dengan roadmap sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Broadcasting Board yang menyatukan dua lembaga. Kedua, Broadcasting Board membentuk komite rekrutmen untuk melakukan review broadcaster lama, menetapkan status mereka hingga pensiun dan merekrut pegawai baru dengan status pegawai korporasi otonom. Ketiga, komite rekrutmen secara bertahap meleburkan status seluruh karyawan menjadi broadcaster di bawah kendali korporasi yang otonom. Idealnya, seluruh struktur organisasi dan SDM melebur menjadi satu. Misalnya tidak ada SDM khusus televisi dan radio, tetapi reporter dan penyiar atau produser dan pimpinan untuk dua sektor sekaligus seperti di BBC dan ABC. Namun proses ini tidak mudah dan memerlukan payung hukum regulasi yang tidak hanya kuat tetapi rinci mengaturnya. Dewan Penyiaran Publik. Model organisasi puncak penyiaran publik berbeda dengan organisasi lembaga penyiaran pada umumnya. Public ownership sebagai argumen pembentukan LPP selalu merupakan pekerjaan yang kompleks dan terus mengalami proses uji coba dan uji tindakan yang di masa depan akan makin sempurna. Sebagai organisasi publik, model struktur, distribusi kewenangan dan mekanisme kontrol dan evaluasi merujuk kepada sejauh mana partisipasi publik terwadahi. Pembentukan organisasi lembaga penyiaran publik didasarkan pada kepemilikan lembaga itu oleh publik yang diwakili oleh pemerintah dan parlemen. Selanjutnya, pemerintah bersama parlemen melakukan serangkaian negosiasi dan kesepakatan menentukan model organik dan standar keterwakilan berbagai pihak secara setara. Organisasi LPP di seluruh dunia menganut prinsip otonomi dalam dua tingkatan, badan publik yang sama-sama mewakili mandat publik, yaitu pertama, mandat dalam pengembangan kebijakan dalam jangka panjang, kanalisasi aspirasi publik dengan membentuk Dewan Khalayak, memberi persetujuan anggaran dan pengawasannya. Organisasi ini bersifat strategis dan harus sedapat mungkin mewakili seluruh komponen stakeholder suatu negara. Lembaga ini dikenal dengan sebutan Board of Governors atau TRUST. Kedua, tim operasional lembaga penyiaran secara day-to-day yang dikenal dengan istilah Board of Executive. Relasi antara dua lembaga umumnya bersifat hierarkis. Lembaga kedua melaksanakan amanat legal otoritatif dari lembaga pertama dan karenanya ia diangkat dan diberhentikan lembaga pertama. Uniknya, di berbagai negara, bentuk organisasi lembaga penyiaran publik dipengaruhi oleh sistem politik dan kondisi media massa di negara setempat. Dilihat dari konteks relasinya dengan negara, setidaknya dua model organisasi lembaga penyiaran publik adalah yang pertama, pada negara dengan sistem demokrasi yang baik dan penyiaran publik yang independen dan terpisah dari struktur pemerintah, nomenklatur, struktur organisasinya mengacu lembaga media penyiaran pada umumnya, bukan birokrasi. Keterikatan dengan pemerintah sebagai wakil publik adalah pada proses legalisasi institusi melalui undang-undang dan pengangkatan serta pemberhentian pejabat tinggi. Yang kedua, pada negara yang masih mengalami transisi demokrasi dan lembaga penyiaran publiknya masih terikat struktur dengan pemerintah, terutama pegawai negerinya, keuangan dan infrastruktur, maka kerap kali ada adopsi model-model nomenklatur kelembagaan negara atau setingkat pemerintah pusat dan daerah. Mengacu berbagai model lembaga penyiaran publik di dunia, terdapat 3 lembaga pilar, yaitu Dewan Penyiaran Publik sebagai pilar utama, Dewan Eksekutif Manajemen dan Dewan Khalayak. Berikut ini perbandingan Dewan Penyiaran Publik. Tabel 7, perbandingan model Dewan Penyiaran. Pertama, di negara Inggris, namanya TRUST, sebelumnya Board of Governors. Masa jabatannya 5 tahun, bisa dipilih 2 periode. Terus merekrut kepala kantor dan staf administrasi tersendiri secara independen. Jumlah anggota 12 dengan kriteria termasuk ketua dan wakil ketua, 4 perwakilan kawasan England, Scotland, Wales, Northern Ireland. Mekanisme dan tim seleksi dipilih oleh Ratu Inggris. Dalam praktik, diseleksi kementerian melalui seleksi terbuka, tidak ada ketentuan soal tim seleksi. Kewenangan utama menjaga independensi, mewakili aspirasi pembayaran iuran, memilih Dewan Eksekutif, menguji dan menyetujui berbagai keputusan Dewan Eksekutif,
menjaga transparansi kebijakan dan kualitas siaran, membuat renstra, regulasi terkait kode perilaku, standar program, audit keuangan, dan lain-lain. Melakukan investigasi kasus, membuat laporan ke publik dan parlemen, undang-undang mengatur rapat-rapat terus, dan aturan pemberhentian, membentuk dewan kalayak dan komplain. Kedua yaitu Jerman. Namanya Broadcasting Council dan Administrasi Council. Masa jabatannya jumlah kedua lembaga bervariasi antara 15 sampai 40 orang sesuai kebutuhan negara bagian. Jumlah anggota dan kriteria: anggota Broadcasting Council, wakil parlemen negara bagian, partai politik, organisasi bisnis, agama, dan wakil budayawan, dan lain-lain. Sedangkan Administrative Council menjadi komite manajemen. Mekanisme dan tim seleksi Broadcasting Council adalah utusan otomatis dari para pihak. Administrative Council dipilih oleh Broadcasting Council. Kewenangan utama yaitu Broadcasting Council memonitor program dan iklan, dan Administrasi Council memonitor anggaran dan manajemen operasional. Administrative Council memilih Direktur Jenderal dan para pelaksana operasional stasiun. Ketiga ada Thailand, namanya Board of Thai PBS, dengan masa jabatan kerja 4 tahun dan dapat dipilih kembali. Jumlah anggota 9 orang, termasuk chairperson, terdiri dari 2 ahli komunikasi, 3 ahli organisasi, 4 unsur pro-demokrasi, dengan kriteria minimal 35 tahun, tidak pernah dipidana, bukan politisi, pemilik media, dan pejabat negara. Mekanisme dan tim seleksi dipilih oleh 15 komite seleksi dan disahkan Perdana Menteri, terdiri dari Presiden Dewan Pers, Asosiasi Jurnalis Siaran, Ketua Asosiasi Nasional Radio dan TV, Ketua Asosiasi Akademisi Komunikasi, Koordinator NGO Nasional, Ketua Lembaga Konsumen, Komnas Anak, Komisi Disabilitas, Asosiasi Pengacara, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup, Sekretaris Perdana Menteri, Kementerian Keuangan, Budayawan, dan Pendidikan. Kewenangan utama yakni membuat kebijakan umum, menjaga independensi, melakukan supervisi kinerja eksekutif, membuat riset pengembangan program, membuat kode perilaku dan standar program, membuat subkomite komplain publik, ombudsman, menentukan gaji eksekutif, dan membuat laporan rutin ke parlemen dan publik. Secara khusus, Board of Governors wajib membentuk dewan khalayak dan subkomite komplain semacam ombudsman untuk pelaksanaan kode perilaku profesional dan standar program siaran. Keempat ada India, namanya Broadcasting Council dengan masa kerja 3 tahun. Jumlah anggota 11 orang, 1 orang sebagai presiden. Jumlah anggota 11, 1 orang sebagai presiden, 4 perwakilan parlemen India, dan sisanya berasal dari berbagai pihak dengan kriteria di tingkat regional dapat dibentuk pula lembaga serupa. Mekanisme dan tim seleksi dipilih oleh Presiden India kecuali utusan dari parlemen. Kewenangan pertama yakni menerima komplain dan memberikan petunjuk kepada Board of Director. Mekanisme komplain dan penanganannya diatur rinci dalam Undang-Undang Prasar Bharati. Kelima ada Jepang, dengan nama Board of Governors dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Jumlah anggota 12 termasuk seorang presiden atau ketua, dengan kriteria minimal 3 orang diantaranya dipilih sebagai komite audit yang secara full time mengevaluasi kinerja eksekutif. Mekanisme dan tim seleksi dipilih oleh Perdana Menteri atas usulan parlemen terdiri dari profesional media, teknik, manajemen, dan lain-lain. Syarat lain tidak dipidana, pengurus partai, dan pemilik media komersial. Kewenangan utama yakni membuat kebijakan dasar dan pedoman operasional NHK, rencana bisnis, keuangan, dan inovasi layanan, melakukan monitoring kinerja eksekutif. Yang terakhir atau keenam yaitu Australia, dengan nama Australian Broadcasting Corporation Board dengan masa jabatan 5 tahun bisa dipilih 2 periode. Jumlah anggota terdiri dari 5 hingga 7 orang, termasuk wakil atau usulan dari karyawan ABC, dengan kriteria dipimpin seorang gubernur jenderal. Balena ya Australia. Keenam Australia dengan nama Australian Broadcasting Corporation Board dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih 2 periode. Berjumlah 5 hingga 7 orang, termasuk wakil atau usulan dari karyawan ABC, dan dengan kriteria dipimpin seorang gubernur jenderal. Mekanisme dan tim seleksi dipilih oleh Perdana Menteri lewat seleksi terbuka oleh Kementerian Komunikasi. Kewenangan utama yakni memastikan pelayanan publik terbaik, menjaga independensi,
membuat kode perilaku dan standar program, mediator ke pemerintah, fungsi investigasi komplain siaran melibatkan peran ACMA. Berdasarkan berbagai kewenangan di atas, maka konstituen Dewan Penyiaran berpusat ke lembaga eksternal, sedangkan konstituen Dewan Eksekutif bersifat internal atau ke dalam institusi seperti kepala stasiun dan seluruh broadcaster penyelenggara siaran.